Udah pintar narinya. Ini siapa coba? Tadi udah dikenalin. Sini nih Yangnya. Nih Yang. Sini. Enggak, siapa coba? Siapa? Ibu Gubernur. Gubernur. Ayah. Senang mana? Nih Yang ditanya. Sedang main. Oh, senang main. Temennya banyak. Suka main apa? Main utak-utak. Main kucing-kucingan. Ayah, Apa sayang? mau diangkatin. Kemana? Mau ke situ ke depan Acen. Oh, mau diangkat kursinya. Iya. Minta sebantuan Om. Kursinya minta dia. Nih Yang, sini dulu. Ini lihat tuh. Ibu Gubernur cantik nggak coba? Cantik. Wah. Cantik kan nih Yang? Cantik banget apa cantik pisan? Cantik pisan. Kamu. Jangan yang kasihin. Itu yang punya ibuku. Wah, Oh, udah. hair dryer. Jangan, aduh. Dan bagaimana hidup tahan terhadap ujian yang begitu berat, tetapi bisa melewati masa sulit itu sehingga survive. Tolong kasih tahu dong seluruh perempuan di Jawa Barat. Nanya saya itu cukup. Jelasin. Oh, ini mau Iya suruh dong. menjelasin Keluarganya bahwa harus dapat edukasi dari ibu tuh. Oke. Gimana caranya anaknya udah gede tuh wajahnya kayak masih ABG. ini mau jelasin bahwa edukasi bahwa kenapa punya anak seganteng itu. Ikhlas. Oh, ikhlas dulu katanya belajar. Ikhlas menerima dari hari Oh, ikhlas kedua. menerima. Dari hari pertama malamnya Oh. saya tidur berdoa Tuhan. Oh, berdoa, melakukan Saya nggak berdoa. ngerti, tapi berikan aku Kenapa? hikmat buat mengerti. Entah kenapa Oke. hari kedua bangun tidak sesakit hari pertama. Oke. Terus berjalan dengan waktu, belajar menerima, pelan-pelan menerima bahwa hidup ini pada awalnya juga bukan milik saya. Oke. Bahwa hidup suami saya juga bukan milik dia. Iya, Apapun yang Tuhan betul. berikan yang terbaik, saya ikhlas menerima. Dan kan saya jalanin ya, melihat orang yang saya kasihi. Oh, betul. Ditambah kita secara ekonomi Mapan bisa lah mungkin lah pelayanan ya. kesehatan yang terbaik, Terbaik. tapi ketika itu kita punya semua pun nggak ada gunanya. Oke, Kayak betul. minta tolong pun Kepada siapa nggak lah ya. ada. Apa yang kita Oksigen miliki, nggak ada. tidak bisa didapatkan. Iya, Iya, kayak betul. bahkan pesawat SOS dari Singapura udah standby mau datang jemput suami, airport nggak ada. Oke. Dan saya cuma bisa melihat almarhum itu pelan-pelan napasnya Oh, berarti ini semuanya sudah punya apa namanya? gitu aja. Suami lagi lah ya. Apa yang kita miliki belum tentu kita nikmati pada waktu. Betul sekali Iya, itu. dan ternyata masyarakat Maluku Utara sedang menjelaskan, sedang mengedukasi bagaimana perjalanan hidupnya, melalui perjalanan hidupnya mempunyai anak seganteng Gubernur Maluku Utara, memberikan edukasi kepada masyarakat Jawa Barat bagaimana tata cara mengelola supaya lebih baik lagi dalam kehidupannya. Terus menurut saya Kang Deddy sangat baik sekali, dan adanya tamu dari Gubernur Maluku Utara yang datang ke rumah Kang Deddy Mulyadi untuk menjalin hubungan, bukan hubungan apa-apa ya, bukan hubungan yang aneh-aneh, mungkin ya, hubungan bilateral bisnis yaitu pertanian mungkin. Mudah-mudahan kita doakan Ibu Shirley dari Gubernur Maluku Utara ini mendapat pelajaran dari Kang Deddy untuk kedepannya bagaimana tata cara mengelola yaitu tatanan daerah Maluku Utara. kita sayangi hanya karena fasilitas rumah sakitnya kurang memadai, dan itu rasanya nggak enak banget. Jadi ketika dari rumah saya nginap ke helikopter, tiba-tiba tuh ada perasaan bahwa mungkin Tuhan izinkan saya ngerasain ini supaya saya tuh inget dan
membangun daerah ini lebih baik, karena sebenarnya yang ngerasain seperti saya ini banyak banget, ribuan orang setiap hari ngerasain. Tapi kemudian mereka nggak bisa minta tolong kemana-mana dan udah puluhan tahun seperti itu dari generasi ke generasi. Makanya ketika saya jadi dan kemudian kan saya mendampingi almarhum jalan, saya melihat banyak cerita bahwa ya emang kita di sana tuh hidupnya agak sulit ya. Jadi ketika jadi kesehatan dan pendidikan saya prioritas. Karena ya paling nggak saya bisa membantu mereka untuk tidak ngerasain yang seperti saya rasain. Dan kemudian membantu saya supaya punya tujuan hidup ketika kehilangan. Kan kita sebagai istri tujuan hidupnya mendampingi suami. Saya selama ini tujuan hidupnya mendampingi cita-cita suami. Terus ketika suaminya nggak ada, saya bingung mau ngapain. Mendampingi rakyat sekarang. Iya, jadi cita-cita suaminya saya yang jalanin. Itu membantu saya untuk punya tujuan hidup, membantu saya melewati grieving saya secara bertahap. Dan saya juga harus kuat supaya anak-anak melihat bahwa saya juga harus kuat kan. Dan kemudian anak-anakku juga tiba-tiba menjadi kuat ya. Supportingnya bagus saya lihat. Ikut campaign. Iya. Di mobil bareng. Kata anakku, papi punya semuanya, kita nggak bisa balas, papi tinggalkan banyak hal buat kita. Dia selalu merasa bahwa papinya fokus banget untuk Maluku Utara selama ini. Jadi dia merasa bahwa menjaga masyarakat Maluku Utara itu sesuatu yang dia bisa give back untuk papi. Itu yang serius. Sekarang yang santai. Karena ibu-ibu Jawa Barat tuh pasti urusannya skincare. Gimana caranya merawat tubuh selalu ramping, wajahnya selalu kinclong dan tidak kelihatan ruwet gitu. Nah, kan terus. Ibu-ibu tuh selalu tanya, Bu, gimana caranya badannya seperti ibu? Ya jawabannya dijaga makannya. Nah, ibu-ibu di Jawa Barat tuh pagi-pagi jalan, habis jalan makan nasi liwet pakai peda sama putih. Saya kalau makan nasi banyak gemuk, jadi saya kurangi nasi, makannya protein. Kalau sanggup intermittent fasting. Nggak ngertiin apa itu orang Sunda mah. Jadi jedah lah makan kalau bisa 16 jam. Jadi makan terakhir sama makan pertama besoknya 16 jam. Kalau kuat nahan. Iya. Kalau nggak kuat ya 12 jam aja. Bilang tuh sama Bu Asep.